Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Bagaimana masih semangat belajarnya? Harus semangat ya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar tematik ya di muatan bahasa Indonesia. Oke anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama mengelompokkan informasi berdasarkan teks, kemudian yang kedua ada mencari informasi penting dari teks, dan yang ketiga ada menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segalanya. Mari kita berdoa dengan membacakan ta'awud dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidani ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Warzuqni fahman. Dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Waj'alni minas solihin. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, informasi, ada yang tahu nggak informasi itu apa? Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Ya, bagaimana Pak cara mendapatkan informasi? Ya, salah satu cara mendapatkan informasi yaitu dengan cara membaca teks ya. Jadi salah satu caranya yaitu membaca teks. Kemudian, informasi yang terdapat pada teks dapat diuraikan ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ya, jadi kalau kita ingin mencari informasi pada suatu teks, kita bisa membuat pertanyaan dulu ya seputar dari teks yang sudah kita baca tadi. Ya, nah apa saja pertanyaannya yaitu kita akan menggunakan 5W1H. 5W1H ini berasal dari bahasa Inggris. Yang pertama, yang pertama yaitu what, artinya apa. Jadi pertanyaan ini untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, nama-nama benda, judul, atau tema. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ada who. Who itu sama artinya dengan siapa. Ya. Jadi pertanyaan ini untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut dalam teks, ya. Nah, kemudian yang ketiganya yaitu ada when, artinya kapan, ya. Ini untuk menanyakan waktu terjadinya, ya, atau waktu terjadinya kejadian. Berarti yang ditanyakannya adalah waktu. Kemudian selanjutnya ada yang selanjutnya ada where, artinya di mana, ya. Pertanyaan ini untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir yaitu ada why ya. Why artinya mengapa. Jadi pertanyaan ini untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan satu H. Nah, H ini adalah how. Artinya bagaimana. Jadi pertanyaan ini adalah untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa, ya. Jadi kalian untuk menemukan informasi dapat menggunakan pertanyaan ini 5W1H. Ya, ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, seperti itu. Oke, kita sekarang mengelompokkan informasi berdasarkan teks, ya. Nah, bacalah teks berikut dengan cermat. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang kita bisa mengelompokkan informasi berdasarkan pertanyaannya. Yang pertama ada nomor 1, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, berarti ini menggunakan
Kata tanya apa dan di mana. Hewan apa? Ikan. Di mana hidupnya? Ikan hidup di air, ya. Nah, di mana? Oke, kedua, ikan bernapas menggunakan insang, ya. Pertanyaan yang tepat yaitu ada apa dan bagaimana. Apa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga ada ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan teks. Ya. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Nah, baca ini ya. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, sekarang kita bisa menentukan pertanyaan yang jawabannya ada dalam teks berikut ini, ya. Coba pertanyaan pertama, ya. Apa yang dimaksud penyakit bronkitis? Nah, kita cari jawabannya di sini. Jawabannya yaitu bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, jawaban ini ada dalam teks yang tadi. Nah, jadi kita bisa menemukan informasinya. Apa yang dimaksud penyakit bronkitis? Nah, dalam teks tadi disebutkan atau jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Ya, ini. Coba sekarang kita coba pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua di sini ada, apa penyebab penyakit bronkitis? Nah, jawabannya yaitu bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Nah, ini juga sama. Jawabannya ada dalam teks yang tadi, ya. Sehingga kita bisa menemukan informasinya, ya. Caranya menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan teks. Seperti itu, ya. Kemudian, sekarang kita akan menemukan informasi dari teks dengan peta pikiran atau mind map, ya. Seperti yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin, coba kita sekarang akan menggunakan mind map atau peta pikiran untuk mendapatkan informasi. Tentunya kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tentu ada dalam teks yang akan kita baca. Ya. Oke, bacalah teks berikut dengan cermat. Organ pernapasan burung. Sistem pernapasan pada burung hampir sama dengan pernapasan manusia. Oksigen dihirup dan masuk ke dalam organ pernapasan burung. Organ pernapasan burung adalah paru-paru. Burung juga memiliki organ pernapasan yang disebut pundi-pundi udara. Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak melakukan pernapasan dengan menghirup udara langsung, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Nah, dari teks tadi, kita bisa membuat peta pikiran atau mind map ya. Caranya yaitu yang pertama, judulnya dituliskan ya. Tuliskan judulnya. Lalu kita membuat mind map-nya di sini. Kita buat 4 mind map-nya ya. Lalu kita akan isi dengan pertanyaan tentang teks yang tadi sudah kita baca. Nah, pertanyaan yang pertama, apa nama hewan yang dimiliki pundi-pundi udara? Nah, yang pertama, apa nama hewan yang memiliki pundi-pundi udara? Nah, dari teks tadi kira-kira jawabannya apa? Nah, hewan yang memiliki pundi-pundi udara adalah burung ya. Tadi sudah kita baca teksnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa nama organ burung yang dapat menyimpan udara? Ayo tadi apa? Nama organ burung yang dapat menyimpan udara adalah pundi-pundi udara. Ya, sesuai dengan teks yang tadi. Nah, bagaimana proses pernapasan pada burung? Oksigen dihirup dan masuk ke dalam organ pernapasan burung. Yaitu proses pernapasan burungnya. Kemudian pertanyaan yang keempatnya,
Kapan pundi-pundi udara berfungsi pada proses pernapasan? Pundi-pundi udara berfungsi pada proses pernapasan saat terbang. Ya, jadi ini adalah contoh dari peta pikiran atau mind map. Jadi kita bisa menemukan informasi dengan cara kita menggunakan mind map. Tentunya kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun berdasarkan teks yang tadi sudah kita baca. Ya. Nah, sekarang menemukan informasi berdasarkan cerpen. Cerpen adalah cerita pendek, ya. Kita juga dapat menemukan informasi dari cerpen yang kita baca, ya. Jadi kita juga bisa menemukan informasi dari cerpen yang kita baca, ya. Nah, bacalah cerpen dengan saksama untuk menemukan informasi tersebut, ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen, yang pertama, bacalah cerpen dengan saksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat tadi. Kemudian, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Ya, nah, itu adalah cara untuk menemukan informasi dari cerpen. Ya, nah, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Ya. Nah, ayo ingat kembali langkah-langkah menggali informasi dari teks. Yang pertama ada bacalah teks dengan saksama. Kemudian, buatlah pertanyaan dengan menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu jawablah. Dan yang terakhir, tulislah dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Ya. Nah, mungkin itu aja penjelasan singkat dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti silakan kerjakan tugasnya yang sudah Bapak share di WA. Nanti kerjakan dan silakan kerjakan pada buku tulis tematik kalian. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.